Jelas, Pak. Oke. Oh ya, ya. Oke, oke, Iya, udah jelas ya Mbak jelas. Mira ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat ayah bunda dan Waalaikumsalam. rekan-rekan semua. Selamat malam. Oke, terima kasih buat Mbak Mira dan juga Steven Brand yang telah mengundang saya sebagai narasumber malam ini untuk membahas sensing. Kebetulan ada anak saya juga sensing introvert. Oke, Pak Indra kurang jelas. Kalau yang lainnya sudah jelas belum ya? Butuh eh, apa hanya Pak Indra atau masih banyak yang kurang jelas suara saya? Boleh konfirmasi dari Bapak Ibu juga apakah sudah terdengar Boleh. jelas? Ya. Kalau dari device Mira udah terdengar jelas, tapi memang eh, sinyalnya agak ini aja, agak rendah aja ya. Oke. Nah, Oke, saya coba nggak pakai headset deh. oke, baik Pak, silakan. Tapi ini udah stabil Pak kalau dari Oke. Halo, kalau gini kedengeran nggak Mbak Mira? kedengaran Pak. Halo, tes. Oke, kedengaran Pak. Bentar, sebentar. Oke, kayaknya lebih bagus nggak pakai headset ya Pak ya. Maaf Pak, masih di mute suaranya. Lebih jelas begini. Iya, lebih jelas begini Pak. Tapi kok semuanya sini ke sini. Suaranya tetap ada. Gimana diskon aja? Oh, kalau dari Pak Widi, Ya, nggak apa-apa, Bentar, silakan Pak bentar. Widi. Boleh, boleh, silakan. coba. Oke, tes. Coba Mbak Oke, Mira bersuara. Oh oke, ya, oke, oke. oke, udah jelas ya Pak ya. Oke, suara saya juga jelas Mbak Nah, Mira ya. lebih lebih jelas sekarang Pak Widi. Oke, siap tadi Oke, pakai headset. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang sensing. Saya langsung masuk ke materi aja. Ya, screen. Iya, bentar. Gambarnya sudah terlihat Mbak Mira. sudah kelihatan jelas Pak Widi. Oke, merah menyala ya, bahas tentang sensing. Merah menyala. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin saya diminta sama Mbak Mira untuk bahas tentang sensing. Nah, ini kebetulan banget banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang atau apa klien-klien yang saya temui itu beranggapan bahwa anak sensingnya itu seperti maunya main terus, tapi sulit untuk menjadi pinter dan cerdas. Nah, malam ini saya akan coba bahas tentang anak sensing ya utamanya, tapi nanti di Q&A mau bahas tentang dewasa juga boleh. Nah, jadi materi ini banyak terinspirasi dari kisah nyata. Jadi banyak dari klien saya itu yang beranggapan bahwa kalau anaknya yang sensing itu malas belajar, lalu tidak pintar secara akademis, jadi sering juga dibilang lemot, bahkan ya on gitu ya, mohon maaf. Dan itu memang saya beberapa kali temui ke orang-orang tua yang memang memiliki anak sensing. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya kenalan dulu. Nama saya Widya Susanto, bisa dipanggil Widi. Personal genetik saya thinking introvert. Kalau istri saya Hana itu insting, promotor Steven juga. Anak saya yang pertama thinking introvert, anak saya yang kedua sensing introvert. Usianya saat ini hampir 8 tahun. Kalau mau berkenalan lebih lanjut di sosial media bisa di Steven Brand Semarang atau follow IG istri saya aja. Karena kalau saya sebagai seorang thinking itu jarang tampil di sosial media.
Tapi kalau istri saya yang insting, nah itu sering berbagi cerita juga di sosial media di IG Steven Brand ataupun di Hana Hanifah R. Jadi saya sebagai seorang thinking jarang kelihatan di sosial media. Nah, ini pengalaman pribadi saya juga. Jadi ketika saya punya, pertama kan anak saya thinking ya. Nah, thinking itu udah pasti kalau mungkin ayah bunda kenal orang thinking atau punya anak thinking, itu pasti cenderung bawaannya apa? Kalem, mudah diatur, nggak gerasak gerusuk, nggak seradak seruduk. Nah, tapi ternyata saya dikaruniai anak sensing dan akhirnya saya tahu, oh ternyata saya kan thinking juga ya, anak saya thinking. Dulu saya beranggapan, oh belajar itu ya harus duduk dengan diam, anteng, nggak banyak gerak, buka buku, baca buku 1 jam, 2 jam kuat. Nah, ternyata anak saya yang sensing kok nggak bisa melakukan hal yang seperti itu. Lalu saya juga tahu ternyata emang anak sensing itu nggak bisa disuruh anteng. Jadi yang ayah bunda punya anak sensing, udah nggak usah fokus lagi bikin anteng anaknya, nanti tambah pusing, tambah stres. Jadi kalau saya dulu ya, waktu punya anak saya yang pertama yang thinking, saya kalau ngelihat orang lain punya anak kecil, suka lari-larian di mall, suka lari-larian di resto gitu kan, saya berpikiran, ini orang tua apa nggak bisa mendidik anaknya ya? Kok anaknya di restoran lari-larian terus, makan nggak bisa diem, segala macam. Ternyata saya dapat anak yang kedua sensing dan saya mengalami itu semua. Jadi di restoran nggak bisa diam segala macam. Nah, ini sedikit cerita tentang anak saya Raihan. Mohon maaf di sini bukan saya untuk membanggakan diri atau menyombongkan anak saya, tapi saya hanya berbagi kisah. Jadi semoga bisa menginspirasi juga buat ayah bunda yang punya anak sensing terutama. Jadi anak saya Raihan ini dari umur 2 tahun sudah tes Tivin. Jadi karena saya promotor, ketika dia 2 tahun langsung saya tes. Oh, hasilnya sensing introvert dengan karakternya seperti yang mungkin ayah bunda sudah tahu. Nah, alhamdulillah sejak umur 2 tahun itu saya menerapkan gaya sensing ke anak saya. Jadi cara belajar, cara komunikasi, sebisa mungkin saya memaksimalkan menggunakan konsep Stephen. Jadi alhamdulillah anak saya yang sensing ini Raihan dia nggak pakai TKA, jadi kami langsung sekolahkan TKB karena di rumah sudah pandai membaca, bacanya sudah lancar. Di usia 4 tahun itu sudah bisa mengenal angka sampai puluhan ribu, sampai ratusan ribu. Itu dia sudah hafal urutannya seperti apa. Jadi saya menerapkan cara belajarnya sensing di Raihan. Lalu di TKB pun 2 bulan 3 bulan dia belajar, buku pelajarannya sudah tamat semua, jadi dia lebih sering baca apa bawa buku dari rumah untuk dibaca dipelajari di sekolah. Nah, lalu sebagai seorang sensing kan aslinya suka tampil, pede, dan alhamdulillah juga anak saya Raihan ini PD-nya cukup tinggi, jadi dia sebagai MC akhir sana perpisahan TK-nya. Lalu waktu SD juga sekarang kelas 1 itu sering tampil untuk ngisi acara di sekolah, baik ngaji dan pentas seni yang lain-lainnya. Lalu juga aktif kalau ada kegiatan di luar suka saya ikutkan, misalnya ini yang ada background hijau ini jadi kayak sedang apa belajar tentang ini apa dunia TV. Waktu itu ada salah satu TV swasta di Semarang, jadi saya ikutkan, dia berani tampil dan alhamdulillah juga hafalannya on progress untuk segera menyelesaikan JUS 30. Jadi saya benar-benar menggunakan konsep Steven ini ke anak saya Raihan yang sensing introvert. Nah, kita flashback sedikit tentang sensing. Nah, sensing ini belahan otak dominannya kiri bawah, kecerdasannya panca indera, jadi benar-benar dia itu berperilaku itu seperti apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Memorinya, daya ingatnya super tajam nih kelebihannya. Jadi kalau yang merasa punya anak sensing hafalannya susah, nah itu sebetulnya bukan anaknya yang bermasalah, cuma mungkin cara belajarnya, cara menghafalnya yang belum tepat. Lalu rajin, energinya yang seakan tak pernah habis. Jadi kalau kita punya anak sensing, sebagai orang tua memang mau nggak mau harus ikut capek. Saya sebagai seorang thinking yang apa tenaganya cuma 40% yang sensing, wah itu berasa capek banget nemenin dia main dari pagi sampai malam. Tapi memang itu kebutuhannya. Lalu sensing itu praktis dan konkret, bicaranya tidak bisa bahasa abstrak,
learning by doing, apa yang kita mau itu langsung aja disuruh secara konkret. Lalu chemistry-nya harta, jadi nggak usah takut anak sensing ini jadi matre, nggak usah takut anak sensingnya ini manja. Justru ketika kita kenalkan uang sejak kecil, di mana dia harus bekerja untuk mendapatkan uang tersebut, nah maka dia akan terbiasa kerja keras. Jadi kalau kita punya anak sensing, sederhananya karena dia kan ini pengenan ya, apa yang dia lihat mau, lihat di Indomaret semuanya mau, temannya pakai sepatu baru, tas baru mau juga. Nah, boleh nggak apa-apa dia minta, tapi jangan dikasih gratis ya. Jadi arahkan atau ajarkan dia untuk bekerja ke kita orang tuanya, agar dia bisa mendapatkan itu. Jadi kalau anak saya sudah biasa saya berdayakan. Jadi saya sebagai promotor suka nyuruh anak saya untuk apa? Ngelipat flyer, masukin ke amplop, ngerjain apa, bantu misalnya di acara seminar, itu saya bayar. Jadi ketika saya sudah biasakan itu, maka ketika dia mau beli sesuatu, dia akan bertanya, ayah ada kerjaan nggak? Adek mau beli ini. Nah, itu maksud dari chemistry harta. Jadi anak sensing ini kita berdayakan, kita latih ototnya yang tadi pekerja keras tadi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, justru dilatih dari kecil nggak masalah. Nah, ini lingkungan yang dibutuhkan untuk anak sensing, pola asuhnya mendisiplinkan, jadi harus disiplin, harus tertib, harus teratur, nggak boleh belak-belok, jam hariannya nggak boleh berubah-berubah, motivasinya imbalan tadi, jadi nggak perlu takut anaknya jadi matre, justru diajarkan manajemen keuangan, diajarkan untuk bekerja sejak kecil, diajarkan jualan sejak kecil, itu tidak masalah. Kebetulan anak saya juga sudah beberapa kali jualan di sekolah, selain memang market day dari sekolah, dia juga jualan sendiri. Jadi dia bawa beberapa kali bawa mainan, saya fasilitasi, saya belikan dia mainan, dan saya suruh dia jual. Ini dek, jualnya harganya sekian, nanti untungnya sekian. Nah itu seneng banget. Jadi modalnya itu 6.000, bisa dia dapat 50.000. Kita kalau bicara persentase itu udah tinggi banget. Udah hampir 10 kali lipat. Dan itu dia ketagihan. Sensing seneng banget ketika dia sudah tahu caranya mendapatkan uang, dia akan seneng banget gimana caranya jualan, gimana caranya kerja. Sekarang dia sudah ngajak, ayah ikut CFD yuk. Nah, cuma saya sebagai seorang thinking masih masih ini mikir-mikir mau jualan apa, ngapain. Jadi saya butuh energi besar untuk memfasilitasi emang anak sensing. Nah, lalu aktivitasnya perbanyak kegiatan atau pengalaman, jadi anak sensing jangan dibiarin nganggur. Nah, treatmentnya dengan menjadwal, kalibrasinya ini, healingnya, pengobat jenuhnya itu dengan bergerak, bermain, olahraga, atau belanja. Kalau ini masih ini ya, masih yang sering kita bahas di sesi penjelasan dari promotor. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang anak sensing. Jadi memang sudah karakternya dia suka bergerak dan aktif. Jadi ayah bunda yang punya anak sensing, udah jangan lagi fokus sama anaknya harus anteng. Itu sampai besar, nanti ayah bunda masih pusing ngurusin hal itu. Jadi akhirnya apa? Tidak fokus sama hal besar lain yang merupakan jadi kelebihannya dia. Ya anak sensing itu memang suka bergerak, aktif. Ya udah nanti kita fasilitasi gimana bergeraknya, gimana aktifnya itu terarah lebih positif. Nah, anak sensing terutama tidak tahan mendengar penjelasan yang lama. Jadi kalau kita punya anak sensing, jangan terlalu bawel juga, mau nyuruh sesuatu, tapi kalimatnya terlalu panjang. Nggak boleh bla 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 segala macam. Nah, anak sensing itu bingung. Jadi tuh aku harus bagaimana? Halo Dek, bahas tentang sensing nih. Izin Pak Widi, Ya, ya. beberapa dari Bapak Ibu ada slide-nya belum terganti, mungkin boleh dimundurkan lagi, kemudian dimajukan Oh, lagi. Pak oke, Widi mungkin siap. agak nge-lag dia. Sudah kelihatan semua ya Bunda atau rekan-rekan karakteristik anak sensing? Silahkan Bapak Ibu boleh konfirmasi. Apakah dari device Bapak Ibu sudah belum? Oke, mungkin boleh di stop share dulu Pak Widi. Oke, sebentar. Oke. Saya share lagi.
Oke, Masya Allah, 49 peserta yang hadir malam hari ini, Pak Widi. Bersiap untuk sesi Q&A ya, Pak Widi ya. Iya. Tanpanya hilang. Bentar, Oke, ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Stay, bentar ya Mbak Mira, kok tiba-tiba hilang? nggak apa-apa, Pak Widi. Nah, mungkin boleh sambil dipantau ya, Bapak Ibu ya. Kalau share screen-nya udah muncul, boleh konfirmasi dari Bapak Ibu juga. Kalau dari device Mira muncul, cuman memang agak nge-lag aja. Nah, tapi karena mayoritas dari Bapak Ibu banyak yang belum ya, nah mungkin ada masalah juga, mungkin tadi jaringan atau apa ya, kita kurang tahu Bapak Ibu. Nah, oke, Hmm? tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oh, satu Pak. Mbak Mira, saya izin pindah tempat dulu ya Mbak Mira. Boleh, silahkan Pak Widi. Oke, baik Bapak Ibu. Sembari kita menunggu Pak Widi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mungkin yang belum tes Tivin ya, karena pembahasannya setiap minggu adalah tentang mesin kecerdasan ya, tentang 5 mesin kecerdasan, tapi memang beda-beda dengan tema masing-masing ya. Jadi misalnya di minggu ini dengan tema sensing, insya Allah kita di minggu depan dengan tema thinking, dan begitu seterusnya sampai ke insting, kemudian kita ulang lagi di sensing. Oke, gimana Pak Widi? Suara saya didengar ya Mbak ya? Kedengaran Pak Widi? Oke, sebentar. Ya, jadi karena ini saya lagi di Jakarta, lagi nengok orang tua, jadi eh, belum paham tentang sinyalnya. Oke, sambil liburan ya Pak Widi ya. Iya. Sudah kelihatan Mbak Mira yang karakteristik anak sensing? Kalau dari device Mira belum, Pak Widi. Mungkin boleh dibantu juga dari Bapak Ibu apakah sudah kelihatan? Nah, tadi Sudah. Mira udah share ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tes Tivin ya, mungkin lagi di luar kota juga boleh tinggal langsung klik aja barusan link yang udah Mira bagikan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja promotor terdekat dari domisili Bapak Ibu ya. Insya Allah kita hadir setiap promotor di setiap kota, dan kalau misalnya Bapak Ibu ada di luar negeri, juga contohnya di Malaysia ya, insya Allah kita juga ada promotor dari Malaysia, promotor dari Steven Brand. Nanti tinggal diklik aja, tinggal pilih domisili. Oke. eh Oke deh. Mbak Mira, saya izin ganti laptop dulu ya Mbak Mira. Boleh Pak Ya, Widi, tak mohon maaf saya kalau tunda ya beberapa menit. oke, tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sambil kita mungkin menunggu. Nah, sambil kita menunggu ini ya Bapak Ibu ya sebentar. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, harap bersabar. Oke.
Nah, sambil kita menunggu Pak Widi ya, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa informasi yang sedikit informasi yang mau Mira sampaikan untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan informasi ini membantu untuk Bapak Ibu semua yang hadir. Oke, oke, baik Bapak Ibu, mungkin izin Mira eh share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Mira izin share screen. Oke, nah kalau misalnya Bapak Ibu menarik ya untuk membahas tentang sensing pada malam hari ini. Nah, mungkin ini Mira ada sedikit informasi yang mau Mira bagikan untuk Bapak Ibu sembari kita menunggu eh, Pak Widi juga ya Bapak Ibu. Nah, sebentar. Oke. Oke, Pak Widi sudah hadir. Oke, karena Pak Widi sudah hadir, silakan Maaf Pak jadi Widi. grogi. Nggak apa-apa Pak Widi, boleh mungkin tes suara dulu. Bentar. Aduh. Atau kalau mau pakai device yang sebelumnya juga boleh Pak Widi. Karena Oh, mungkin kamera yang tadi lebih bagus ya Pak Widi ya. nggak apa-apa. Yang penting inti materinya Mbak Mira. Nggak, kalau mau Mira bantu share screen juga boleh Pak Widi. Coba sebentar ya. Mm-mm. Jadi gelap sekali nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya tersampaikan gitu ya Pak Widi ya. Oke. Sudah terlihat Mbak Mira? Sudah terlihat Pak Widi, mungkin boleh digeser ke slide selanjutnya. Oke, sip. Oke, udah kelihatan jelas Pak Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah kelihatan yang karakteristik anak sensing. Sudah Pak Widi, silakan. Oh ya. Oke, jadi yang perlu kita pahami lagi tentang karakteristik anak sensing secara umum, ya yang pertama suka bergerak dan aktif. Jadi ayah bunda ketika punya anak sensing nggak perlu lagi tuh nyuruh anaknya diem, nyuruh anaknya anteng, belajar harus duduk dengan lama, itu nggak bakal bisa. Jadi udah pasti ayah bunda akan capek sendiri. Lalu sensing ini tidak tahan mendengar penjelasan lama, jadi mirip-mirip kalau sensing ini apa sih yang harus dilakukan. Nah, contoh misalnya eh, Kak belajar. Nah, belajar apa? Ya udah belajar matematika halaman sekian. Itu detail. Jadi tidak perlu kebanyakan ngomong, tidak perlu kebanyakan bawel juga. Nah, lalu sensing ini gampang bosan kalau monoton. Nah, ini pas sering banget saya temui anak sensing baru belajar 5 menit udah pasti bilang bosen, udah pasti bilang capek. Nah, itu bukan berarti emang dia nggak mau belajar, tapi suasana belajarnya terlalu begitu-begitu aja, monoton, dia tidak ada aktivitas fisik, sedangkan kita tahu sensing ini kan energinya besar. Jadi dia butuh banyak bergerak. Jadi kalau apa kita punya anak sensing, dianggapnya susah fokus, ya memang dia seperti susah fokus. Tapi bukan berarti dia tidak bisa fokus. Memang fokusnya itu sambil gerak, sambil main. Jadi jangan membandingkan anak sensing seperti anak thinking belajarnya. Thinking itu kan bisa duduk dengan tenang, bisa apa? Bisa baca buku 1 jam. Tapi kalau anak sensing sudah pasti tidak bisa. Nah, sensing cepat paham jika langsung praktek. Jadi nggak perlu kebanyakan apa bicara, nggak perlu kebanyakan ngomong.
apa sih yang mau diajarkan orang tuanya ke anak sensing? Ya, contoh sederhananya kalau mau belajar sholat, dibanding dia baca buku tentang sholat, langsung aja dicontohkan sama orang tuanya. Itu akan lebih mudah ketika dia belajarnya praktek. Suka benda nyata dan visual yang bisa dia lihat. Nah, ini contoh sederhananya ketika anak sensing lagi main tangga. Nah, ini sebetulnya juga bisa jadi wahana atau wadah belajarnya anak sensing. Dengan cara apa? Oh, menghitung tangga, terus mau tambah-tambahan, mau kurang-kurangan. Dia apa? Belajarnya sambil bergerak. Dia naik turun ngitung anak tangga. Nah, ini cocok buat anak sensing dibanding dia harus baca buku. Dia akan cepat bosan. Nah, ini apa buat ayah bunda yang punya anak sensing? Ya, yang pertama adalah jangan kebanyakan ceramah tapi perbanyak aksi. Nah, contohnya gimana? Ya, pertama jangan terlalu banyak nasihat tapi berikan instruksi yang singkat dan jelas. Nanti ada contohnya. Nah, lalu jangan menjelaskan panjang lebar. Nah, sensing nggak akan mudeng atau susah mudeng ketika kita bahasnya itu terlalu panjang, terlalu lebar. Jadi maksud orang tuanya itu aku harus melakukan yang mana? Akhirnya apa? Sensing bingung. Ketika sensing bingung, dia nggak paham, nanya lagi, maka dianggap sama orang tuanya apa? Kok kamu gitu aja nggak paham sih? Nah, kok kamu gitu aja nggak ngerti? Nah, padahal sensing ketika banyak bertanya, artinya apa? Dia sedang mengumpulkan data atau mengumpulkan apa sih aku harus ngapain. Tapi langsung aja contohkan dan praktekkan. Jadi kita anak sensing harus seperti apa. Lalu jangan fokus ke omelan dan emosi. Fokus aja ke tindakan nyata bersama. Jadi kalau punya anak sensing, nggak usah kebanyakan ceramah, tapi perbanyak aksi. Nah, yang sering saya temui seperti ini. Kita ngelarang anak sensing nih, apa? Kak, jangan naik-naik apa? Jendela misalnya. Tapi hanya sebatas itu, seperti marahi. Tapi dia tidak diberikan instruksi lain, dia harus apa? Nah, sensing ini kan dia butuh instruksi. Aku kalau nggak boleh naik jendela, lalu aku mau suruhnya apa, Bu? Nah, cuma kalau masih anak kecil kan dia masih belum bisa mengungkapkan pendapat ya. Jadi kalau kita punya anak sensing, contoh misalnya saya punya anak sensing Raihan, Adek jangan manjat jendela nanti jatuh. Sekarang duduk sini, main di sini, main Lego aja. Jadi dia ada instruksi yang singkat dan jelas. Tapi kalau kita nih orang tua cuma bilang, "Hei kamu jangan manjat jendela." Selesai, anaknya turun, ya dia pasti naik lagi. Jadi terkesannya apa? Ya terkesannya nggak dengerin. Nah, anak insensing ini butuh aktivitas. Kalau dia nggak boleh manjat-manjat jendela, maka apa yang bisa orang tua berikan? Kalau kita lagi di dapur nih, sering juga saya temui, ibunya lagi di dapur, anak sensingnya ngikut, ngintilin, mau bantuin, akhirnya apa? Dianggap ngerecokin. Nah, kalau nggak mau direcokin, orang tuanya kasih instruksi singkat dan jelas anaknya harus apa. Kak, jangan main di dapur ya, kamu main di sini aja dulu. Nanti kalau mama sudah selesai masak, nanti mama temani. Jadi seperti itu. Jadi yang sering saya temui dan pengalaman saya juga, saya belum bisa jadi apa orang tua juga yang sempurna buat Raihan, masih suka kebanyakan ceramah. Ya karena apa? Karena pecicilannya itu. Nah, ini contoh apa kalimat-kalimat yang ibaratnya jangan dan kita harus lakukan. Nah, ini kamu tuh harus tanggung jawab, harus ngerti waktu, jangan cuma main. Nah, kalau jangan cuma main, lalu kita harus ngapain nih anak sensingnya? Nggak paham dia. Nah, lebih baik apa? Langsung berikan instruksi. Yuk, bantu ibu rapikan mainan sekarang kita bareng-bareng ya. Nah, karena kata kalimat yang atas ini abstrak. Jangan cuma main, tapi aku harus apa? Ibu sudah bilang berkali-kali, kamu jangan bandel, kalau gini terus nanti dihukum loh. Nah, itu biasa nih sering banget nih ketika nyuruh mandi, ibunya cuma teriak-teriak dari jauh. Kak, mandi, adek mandi. Tapi anaknya masih main, masih muter-muter. Lah, harusnya bagaimana? Ya udah, pegang tangan anaknya, Kak, udah waktunya mandi, ayo ke kamar mandi. Mandi sekarang. Nah, itu saya kalau sama Raihan seperti itu. Jadi kalau sudah waktunya mandi, dia masih muter-muter. Dia waktunya sholat masih muter-muter, masih main dan segala macam. Langsung saya pegang tangannya. Ayo Kak, ayo Dek, langsung wudhu ya. Langsung sholat ya. Langsung kita berangkat ke masjid ya. Ya, seperti itu. Jadi langsung ibaratnya apa? Ya digeret aja anak sensing.
daripada dia emang muter-muter tadi, masih mainan, kelihat mainan dipegang, melihat apa dipegang. Nah, lalu contoh lainnya, kalau mau wudhu yang benar itu harus urutannya sesuai syariat ya, Dek. Nah, itu sensing nggak paham, apalagi kalau masih anak-anak. Tapi langsung contohkan, ini loh Dek, lihat Ibu ya, cara wudhu yang baik dan benar, Adek ikuti langkah Ibu. Nah, ini yang sering saya lakukan ke anak saya Raihan. Jadi benar-benar saya mempraktekkan apa yang mau saya ajarkan itu ke Raihan langsung di depan matanya. Nah, lalu karena anak sensi sukanya main, nah kita suka marah-marah tuh. Kamu tuh nggak disiplin, disuruh belajar aja susah. Ya udah, nggak usah teriak-teriak pakai mulut ibaratnya. Jadi kita punya anak sensi, udah nggak usah banyakkan bawel, langsung instruksinya apa yang mau kita mau. Setelah makan malam, ayo kita belajar 15 menit misalnya, sambil pakai sesuatu yang bisa dia mainkan juga. Jadi benar-benar fokus sama apa yang harus dia lakukan, jangan kebanyakan cuma teriak-teriak. Ini yang sering saya temui juga kalau ke klien yang apa ya punya anak sensing, yaitu nyuruh atau ngelarangnya itu cuma teriak dari jauh. Weh, jangan begini, jangan begitu. Tapi anak sensingnya tidak diarahkan, dia harus seperti apa. Jadi tidak detil, sedangkan sensing itu butuhnya detil, butuhnya konkret. Aku nggak boleh begini, harusnya apa. Jadi kalau anak sensing nggak ada arahan, ya di rumah udah kayak gangsing aja. Oke. Nah, ini yang perlu juga dipahami cara belajarnya anak sensing. Anak sensing itu perlu banyak gerak saat belajar nih. Baru poin satu sudah pasti jadi banyak masalah ke ayah bunda nih. Ayah bunda pasti pengen anaknya anteng, bisa duduk dengan tenang, bisa baca buku selama 1 jam. Nah, anak sensing tidak bisa. Jadi harus terima dulu nih, anak sensing tidak bisa tenang saat belajar. Dia butuh banyak gerak saat belajar. Jadi kalau saya waktu ngajarin Raihan dari dia kecil, yaitu baca buku, kepalanya sambil goyang-goyang, tangannya sambil goyang-goyang, mainin pensil, mainin pulpen, kakinya sambil nendang-nendang. Ya memang seperti itu anak sensing. Jadi justru ketika dia disuruh diem, nah malah nanti fokusnya apa? Dia berusaha menahan badannya, tapi tidak fokus kepada belajarnya. Nah, lalu sensing ini, apalagi kalau masih anak-anak ya, di bawah 7 tahun, di bawah 10 tahun itu, belum bisa belajar dengan durasi yang lama. Jadi cara belajar apa? Durasinya singkat, tapi sering. 5 menit, 10 menit, tapi berulang. Nah, ini yang memang nanti butuh kesabaran banget dari ayah bunda kalau punya anak sensing. Kenapa anak ayah bunda biasanya berharap, ya udah maunya sekali belajar, tapi langsung sejam. Nah, itu sulit buat anak sensing. Jadi ketika Raihan baru belajar baca buku gitu kan, jadi emang saya yang benar-benar gembleng dari kecil. Itu saya sebagai seorang thinking itu nahan banget sabar. Kenapa? Lama banget seolah-olah belajarnya. 5 menit baru baca buku, main. 5 menit baru belajar buku, baca buku, main. Bosen ya, capek ya, ya. Tapi memang seperti itu. Jadi emang dia belajarnya cuma sebentar, 5 menit, 10 menit, tapi berulang. Nah, ini yang butuh kesabaran dari orang tuanya dan perlu kita ciptakan lingkungannya seperti itu. Lalu perbanyak pengulangan, jadi memang harus sering banget pengulangannya itu. Jadi kalau dulu Raihan itu belajar baca itu sehari bisa 4 sampai 5 kali, tapi sebentar-sebentar. Lalu instruksi pendek dan spesifik, jadi nggak usah terlalu banyak bawel, langsung instruksikan apa yang harus dia kerjakan. Nah, lalu belajar lewat aktivitas, bukan duduk pasif. Nah, ini kalau ayah bunda bisa memahami ini, lalu insya Allah nanti bisa mempraktekkan sedikit demi sedikit, nah, maka tadi insya Allah anak sensingnya bisa, potensinya bisa keluar secara maksimal, bisa prestasi secara akademis yang mungkin awalnya dikira belajarnya itu susah. Jadi ini harus kita terima dulu, harus kita sadari dulu. Oh, anakku sensing memang seperti itu. Jadi seperti kalau sensing itu kalau nerima informasi terlalu banyak, seperti kayak anak yang ngangong gitu loh. Nangkepnya kok susah. Ini maksudnya apa sih? Nah, jadi kalau anak sensing mau kita suruh sesuatu masih susah nangkep, berarti instruksi kita kurang detail atau terlalu panjang. Nah, itu saya sering kayak gitu. Saya nyuruh sesuatu ke Raihan, Raihannya bengong. Oh, berarti Raihannya nggak paham. Saya ulangi dengan bahasa yang lebih sederhana dan lebih spesifik. Nah, jadi
Anak itu hanya merespon sesuai fitrahnya, bukan dia bodoh, bukan dia nggak pinter, tapi dia merespon sesuai fitrahnya. Oh, anak sensing tuh bicaranya sedikit demi sedikit, detail. Nah, itu yang kita berikan ke dia. Jadi kalau orang tua kebanyakan ngomel, kebanyakan cerewet, akhirnya sensing nggak paham. Ini ibu cerewet, terus aku disuruh ngapain? Nggak mudeng dia. Jadi ini dulu yang nanti perlu dipahami cara belajarnya anak sensing dan ini sudah saya coba ya dari Raihan usia 2 tahun, 3 tahun. Jadi Raihan itu sering saya ajak ke kayak ke taman dekat rumah. Itu kalau ada parkiran motor, ada bis lewat, ada mobil lewat, itu saya sambil belajar angka. Itu deh, angka plat nomor. Jadi baca plat nomor. Senang tuh dia. Karena apa? Visual bisa sambil gerak, bisa sambil nyentuh motornya. Nah, terus belajarnya sambil bermain. Tiap hari, tiap sore saya main apa ke taman tersebut. Jadi mengulang hal yang sama, bahas tentang plat nomor, bahas tentang merek-merek mobil, bahas tentang abjad. Nah, itu saya praktekkan seperti itu dulu. Jadi waktu usia 4 tahun itu Raihan sudah untuk bilangan itu sudah bisa membaca angka itu sampai ratusan ribu. Jadi bukan satu, dua, atau puluhan atau ratusan, tapi sudah ratusan ribu dia bisa baca dengan detail, dengan tanpa salah. Yaitu karena memang sering dilatih dan banyak pengulangan. Nah, ini contoh belajar matematika. Jadi dari kalau dia anak sensing ini sudah bosen baca buku, bisa menggunakan misalnya benda-benda di rumah nih untuk berhitung, bisa sendok, kancing, Lego, balok atau buah-buahan. Sambil makan, suruh ngitung misalnya sambil makan buah, sambil berhitung buahnya. Nah, misal ini, adek coba ambil 3 pisang, sekarang ambil 2 lagi, jadi berapa semua. Jadi anak sensingnya bisa sambil melihat, sambil megang, ya sambil makan. Senang ada anak sensing. Jadi bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Atau misalnya lagi makan biskuit, lalu belajar pengurangan. Nah, itu juga bisa. Atau main apa tuh kayak angka ditempel di ubin, lalu sambil lompat-lompat untuk mencari angka yang tepat. Nah, ini cara belajarnya anak sensing sambil gerak. Ini kalau bisa sambil gerak ini, mau setengah jam sejam itu bisa dia betah. Tapi kalau cuma baca buku, nah bisa cuma 5 menit, 10 menit udah bilang capek. Nah ini kalau untuk belajar mengaji, alhamdulillah juga dari kecil Raihan sudah hafal apa, baca ngajinya juga sering sama saya. Jadi yang pertama itu bisa sambil menirukan. Jadi kita mengucapkan dengan benar. Nah, dia kan visual ya. Melihat kita, mendengar. Nah, itu sensing pakai panca indera. Oh, ucapan Bismillahirrohmanirrohim seperti itu. Nah, lalu ini juga yang butuh banget kesabaran. Sensing ini kalau belajar ngaji, pendek-pendek aja ayatnya. Lalu sering. Jadi bukan langsung baca sejam langsung banyak, tapi pendek dan sering. Misal cuma 5 menit, 10 menit, tapi 3 kali sehari. Jadi bisa pagi, sore, malam. Jadi saya pernah apa Raihan ini pernah waktu sekolah TK ini dia ada satu surat itu sebulan nggak pindah-pindah, lama banget untuk lulusnya. Nah ini dia ketika suratnya itu udah semakin panjang. Nah akhirnya apa? Di sekolah kita tidak bisa nih nyuruh gurunya, Bu, anak saya sensing, bacanya harus dikit-dikit, harus sering berulang, kan nggak bisa. Nah, di sekolah ya udah, sekolah seperti apa, maka di rumah saya ciptakan nih gaya belajarnya sensing seperti sesuai sama Raihan. Ayo dek baca sama ayah, baca 1, 2, 3 ayat. Itu saya ulangi 1 hari itu fokus 3 ayat. Lalu ketika sudah tidak ada salah, baru besoknya masuk ke 3 ayat berikutnya. Nah, 3 hari Alhamdulillah hafal. Itu jadi eh, surat yang saya lupa 10 sampai 15 ayat. Itu waktu masih usia 4, 5 tahun, 5 tahunan. Jadi ketika anak sensing, kok menghafalnya lama, kok nangkepnya susah. Nah, bisa jadi informasinya terlalu banyak. Kita pecah, kita pendekin, lalu kita persering ininya apa durasi belajarnya. Nah, jadi ini yang butuh kesabaran juga nih buat ayah bunda nih. Karena apa? Biasanya ayah bunda pengennya apa? Sekali belajar cepet, sekali belajar pengen bisa buru-buru ngikutin anak tetangga. Akhirnya apa? Anak sensinya keteteran.
Jadi ketika halaman pertama belum hafal, lalu dia dituntut ke halaman kedua, halaman ketiga, udah jadi pasti buyar semua hafalannya. Dianggapnya apa nantinya? Ya dianggapnya nggak bisa, dianggapnya lemot segala macam. Ya, jadi ini cara belajar sederhananya ya untuk sensing seperti apa dari belajar matematika, belajar berhitung, atau dan belajar mengaji. Lalu jangan lupa hadiahnya. Nah, ini sensing tadi chemistry-nya harta. Jadi anak sensing suka hasil nyata, dia suka reward, suka hadiah. Nah, apa yang kita berikan hadiah kepada anak sensing? Targetnya apa? Nah, contoh sederhananya, anak sensing itu kan suka jajan. Nah, anak sensing kan juga butuh disiplin. Jadi saya hanya membatasi Raihan, adik hanya boleh jajan itu sehari 2 kali. Setelah sekolah sama setelah ngaji. Artinya apa? Anak sensinya pasti sekolah, pasti ngaji. Demi apa? Demi jajannya. Demi nanti beli mainannya. Jadi seperti itu. Jangan dikasih gratis, tapi dia dituntut untuk ada target yang kita berikan. Contoh misalnya lalu anak sensi kan juga suka beli mainan. Saya selalu kasih batasan, adik beli mainan yang mahal itu hanya 1 bulan sekali. Itu kalau sudah teratur dan disiplin seperti itu, maka anak sensing tidak akan tantum tuh minta mainan di mall. Karena apa? Dia sudah tahu jatah jajannya hanya 1 bulan 1 kali. Untuk yang besar-besar, untuk yang mainan yang mahal-mahal. Tapi kalau jajan harian, sehari 2 kali dengan budget 5 sampai 10 ribu. Nah, itu udah saya batasin. Jadi benar-benar harus disiplin. Dan ketika dia nggak mau ngaji atau nggak mau sekolah, saya tinggal bilang, oke, ada nggak ngaji, berarti ada nggak jajan ya. Nah, mikir dia, oh, ada nggak dapat jajan nih, nggak dapat hadiah. Nah, ngaji lagi deh dia. Karena apa? Ya, sensing tadi butuh hadiah, butuh reward. Atau kalau mau yang lebih sederhana ya bisa pakai bintang. Lalu nanti ketika mengumpulkan bintang dia dapat hadiah apa. Nah, ini saya sharing sedikit tentang beberapa klien saya. Alhamdulillah, eh, 2-3 hari ini dapat testimoni dari klien yang punya anak sensing yang baru masuk SD. Jadi anak sensingnya ini yang satu juara kelas. Nah, ini jadi ada bukti nyata ya. Ada anak sensing baru kelas 1 SD sudah juara kelas dengan menggunakan konsep Stephen. Ada juga tadi yang laporan nilai ujiannya di atas 90, ada yang 100 juga matematika, yaitu dengan iming-iming dan dengan cara belajar sensing. Nah, lalu juga saya ada cerita, ada seorang remaja kelas 3 SMA, jadi waktu tes Stephen itu dianggap bermasalah sama orang tuanya, eh, karena apa? Dulunya sering banget bolak-balik ke psikolog, tapi dianggapnya tidak fokus, bermasalah dengan apa fokusnya, daya tangkapnya susah, IQ-nya rendah. Lalu pas kelas 3 SMA, dia tes Stephen sama saya, oh sensing ekstrovert. Nah, udah pasti ini kurang gerak, kurang main, dan benar dia kebanyakan di rumah. Jadi sama orang tuanya dilarang kemana-mana. Akhirnya cuma diem di rumah. Nah, sensing nggak gerak, otaknya nggak panas, nangkepnya susah. Lalu tidak pernah diiming-imingi. Wah, udah pasti semangat sensingnya males. Jadi tadi orang tuanya sudah pasrah nih mau, udahlah nanti kamu kuliah terserah deh di mana aja, tapi yang gak usah mahal-mahal. Ayah ibunya udah pasrah. Bisa kuliah alhamdulillah nggak masalah, tapi saya infokan ke kakaknya lalu ke orang tuanya juga, saya bilang coba lingkungannya dirubah lalu kasih iming-iming sesuatu. Ini anak lagi pengen apa? Oh, kakaknya bilang anaknya lagi pengen HP yang bagus gitu kan. Nah, akhirnya eh, udah saya jelaskan, lama nggak chat. Nah, alhamdulillah ternyata anak itu tadi pas kelulusan dia dapat predikat siswa terrajin. Nah, kan sesuai itu sama sensing banget. Lalu dia keterima di Telkom University. Nah, itu kan Telkom University ini kalau nggak salah juga salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Jadi ketika pola asuhnya dirubah, lingkungannya dirubah, si anak ini bisa berubah secara drastis. Yang tadinya dianggap nggak bisa apa-apa sama orang tuanya, alhamdulillah ketika diterapin konsep Stephen, nah itu tadi sekarang sudah kuliah di Telkom University, udah masuk tahun pertama,
dan PD-nya kelihatan. Dulu nggak kelihatan PD, jadi sekarang PD-nya udah kelihatan, senang tampil segala macam. Oke, gitu aja sih Mbak Mira. Kayaknya udah selesai ya. Oh ya, ini kalau mau follow tadi, follow Instagram istri saya bisa Hana Hanifah R yang lebih rutin berbagi cerita sebagai seorang insting yang mengalir atau Stephen Brand Semarang. Kalau saya pribadi jarang. Itu aja sih Mbak Mira, sedikit sharing tentang cara saya mengajarkan anak saya yang sensing sehingga ya masih proses sebagai seorang thinking ingin anaknya berprestasi. Tuntutannya tetap sebagai seorang thinking adalah prestasi. Oke, Mbak Oke. Mira. Saya kembalikan ke Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Widi untuk materinya tentang sensing pada malam hari ini ya. Jelas, ringkas, dan konkret sekali ya Bapak Ibu untuk sensing pada malam hari ini ya. Jadi menjawab sekali ya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya kan yang belum sempat ditanyakan tapi udah terjawab hanya dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Widi. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya Mira akan buka untuk sesi Q&A, tanya jawab, sharing dan juga diskusi selama kurang lebih sampai 30 menit ke depan kami akan membersamai Bapak Ibu dan tentunya dengan catatan Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing dan juga diskusi bisa open cam dan juga open mic. Nah, jadi nanti tinggal di raise hand aja ya, nanti Mira akan arahkan Bapak Ibu untuk sharing, diskusi, dan juga tanya jawab. Nah, juga tentunya ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab ya, ingin Q&A, nah dimaksimalkan 2 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Kenapa? Nah, agar kita bisa memberikan kesempatan ya Bapak Ibu untuk peserta lain bertanya jawab juga. Nah, jadi nggak hanya pertanyaan dari Bapak Ibu aja secara personal yang dijawab, tapi mudah-mudahan beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari ini itu bisa terjawab semuanya ya sampai tuntas. Jadi mudah-mudahan sampai di jam 9 malam nanti itu nggak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin terhambat, maksudnya kita simpan dulu gitu ya pertanyaannya baru dibahas di sesi selanjutnya. Nah, mudah-mudahan beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari ini itu bisa kita selesaikan pada malam hari ini sampai dengan jam 9 malam nanti. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas ya hanya 30 menit sampai jam 9 malam nanti. Mira langsung aja Bapak Ibu. Untuk scroll dulu ya nih, Mira scroll lagi nih dari atas ya Bapak Ibu, jadi biar adil ya. Nah, Mira scroll dari atas pertanyaan Bapak Ibu yang masuk tadi ya selama mungkin materi yang sudah disampaikan Pak Widi. Nah, em, oke. Nah, ini ada masuk pertanyaan dari Ibu Hilda. Nah, ini akan Mira bantu bacakan. Oke, sekarang udah ada yang raise hand, jadi kita akan prioritaskan yang raise hand dulu. Silakan Bu Ananda untuk pertanyaan, kita maksimalkan 2 pertanyaan saja ya, karena waktunya juga terbatas. Silakan Bu Ananda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nanda. Waalaikumsalam Bu Nanda. Ya, saya Nanda dari Medan. Saya sensing introvert. Nah, yang saya mau tanyain Pak, eh, gi- yang Bapak jelasin itu, kalau ke diri saya sih ada sebagian benar, ada yang enggak. Tapi yang Bapak jelasin malah ketipek ke anak saya yang thinking extrovert, Mm-mm. macam seperti cara belajarnya yang kita kasih instruksi itu nggak sampai panjang, harus simple-simple, pendek-pendek. Mm. Terus pokoknya cara belajar yang Bapak sampaikan untuk anak sensing malah kok condong ke anak saya yang thinking, mirip kayak anak saya yang thinking. Apa Mm-mm. karena saya pertanyaannya apakah bisa tes Stephen itu salah atau bisa diulang kembali atau gimana, atau em, anak saya yang terikut saya yang sensing. Itu Oke aja Bu, sih, Pak. yang miripnya di sebagian mana ya Bu? Yang miripnya itu eh Cara pema pembelajaran, apa? cara Cara pembelajaran pembelajaran, Pak, cara pembelajaran. yang berbeda Ah. itu Cuman yang tidak bedanya itu dia tidak aktif. Oh iya. Kalau saya kan aktif ya. Kalau kita ngasih instruksi kayak Bapak bilang tadi, ngajar anak
eh, ngaji harus dari surat pendek-pendek gitu kan. Nah, Mm-mm. dia kayak seperti itu. Dia Jadi usia kan berapa, saya Bu? usianya 9 tahun. Oh, oke. Eh, thinking extrovert, golongan darahnya A. Oke. Nah, jadi kalau thinking sama sensing ini karena dia belahan otak kiri, jadi cenderung sama-sama dia teratur. Lalu thinking juga kalau belajar tuh senang yang memang to the point. Nah, cuma perbedaannya tadi, kalau sensing ini udah pasti banyak bergerak. Thinking udah pasti minim gerakan. Nah, lalu Hmm. kalau soal durasi, nah thinking saya yakin banget bisa belajar mungkin baca buku setengah jam, 1 jam, itu kuat tanpa dia komplain. Nah, lalu kalau menurut Ibu, hasil Ya, Pak. apa untuk kayak nilai akademis atau ngajinya anak sudah bagus belum, Bu? Yang thinking belum, Ya, Pak. yang thinking ya. Belum. Malah Nah, malah kalau saya, Pak, ya saya Hah? sensing, Hah? saya kalau belajar tuh malah harus tenang. Jadi Mhm. kalau saya belajar tuh selalu tengah malam, hidupin musik, nah itu lebih cepat nangkep saya. Walaupun nanti saya istirahat bentar saya bolak-balik entah ngapain saya, entah Nah, ya entah, itu. Nah, eee, itu sensingnya. joget-joget apa gitu Iya. kan, ngilangin kebosanan saya. Cuman saya harus kalau misalnya belajar mau fokus saya harus tenang. Habis itu baru Ya, saya printil-printilan, entah apa gitu. ya. Nah, itu kan masih itu adalah gerak, Bu. Jadi tetap sensing ini akan kelihatan banget banyak geraknya, nggak bisa diemnya. Nah, kalau thinking tadi Ibu bilang, oh anaknya masih terasa kurang menurut Ibu. Nah, berarti emang cara belajarnya kurang tepat. Berarti butuh cara belajarnya thinking yang memang apa? Tadi dia harus fokus, tidak boleh ada distraksi. Nah, bisa jadi dengan di usia dia 9 tahun, ini belajarnya masih ditemenin nggak Bu sama Ibu? Masih. Nah, coba tanya kakak, kalau belajar lebih nyaman ditemani itu ibu atau sendiri? Nanti biasanya thinking akan lebih nyaman belajarnya sendiri. Temenin. Ini anaknya dengar kan, Pak, dibilang dia Ah, temenin katanya, masih mau oh ditemenin. temenin. Karena gini Bu, kalau ditemenin, ibu lihat dia fokus atau enggak. Enggak. Nah, kan thinking ini harus fokus. Jadi ketika ada orang Ya. lain seperti ibunya, akhirnya apa? Nanti fokus dia sama pelajaran ke distrak. Ya entah ngobrol sama ibunya lah, atau sambil melakukan aktivitas lain. Sehingga fokus dia belajar ke distrak sama yang lain. Nah, thinking ini kan butuh ketenangan, butuh keheningan. 1 jam itu nggak boleh ada gangguan. Kebetulan anak saya thinking, saya juga thinking. Jadi kalau saya belajar nih atau saya kerja, itu ngeliat meja berantakan, itu udah buyar Bu, pengennya ngapain? Beres-beres. Nah, itu hal-hal simple yang bisa bikin otaknya orang thinking, akhirnya apa? Ke distract, belajarnya nggak dapet. Hmm. Nah, Eh, tapi Pak yang saya bilang mungkin Kak tes Steven itu salah atau apa atau kalau salah diulangi tuh mungkin nggak Pak? Nah, kalau kalau untuk akurasi tes TIP ini kan 95% Bu. Nah, cuma kalau ibu sudah menerapkan pola asuh sesuai thinkingnya masih berbeda, nah itu mungkin baru bisa tuh bertanya-tanya. Tapi kalau ibu masih belum menerapkan gaya belajarnya thinking, belum menerapkan pola asuhnya thinking, belum ngejar prestasi buat thinking, nah ya bisa jadi nanti thinking apa? Ya ke bawah, apalagi thinking ekstrovert ya Bu. Iya Pak. Nah, masih ke bawah sama lingkungan luar. Tapi kalau ibu sudah tadi menciptakan lingkungan yang thinkingnya tadi fokus, lalu ngejar prestasi, lalu memang dia ditargetin setinggi-tingginya, ya insya Allah pasti keluar tuh thinkingnya. Jadi kan ada fenotip ya Bu, 20% genetik, 80% lingkungan. Nah, pastikan kita sudah bikin 80%-nya dulu nih yang lingkungan sesuai thinking. Hmm. Nah, jadi kalau anak thinking, nah nanti kalau lingkungannya sesuai, maka kan cenderung mudah menonjol dibanding anak sensing. Kenapa anak thinking seneng Hmm. banget sama prestasi, ngejar akademis. Hmm. Ini
Anaknya bilang enggak, Pak. Atau Enggak karena apa? belum terini aja. Tadi kan pas Bapak bilang anak thinking condong ke ngejar akademik atau prestasi. Dia kan samping saya dibilang enggak, Bu. Enggak, Bun, katanya gitu. Nah, itu bisa jadi terpengaruh sama orang tuanya. Hmm. Soalnya anak saya yang thinking extrovert ini sama ayahnya. Ayahnya juga thinking extrovert. Mm. Tapi sifatnya beda. Nah, kalau Malah thinkingnya eh, ayahnya sesuai. thinking ayahnya, ayah susah. Kalau kalau ayahnya sih sesuai sih, Pak. Cuman anaknya tuh Nah, malah condong seperti penjelasan Bapak tadi. berarti nanti ibu cari jalan gimana anaknya bisa seperti bapaknya. Itu aja. Hmm, Jadi sayang baik, Pak. banget kalau kita punya anak thinking tapi nggak ada prestasinya. Baik, Pak. Ya. Iya gitu. Mungkin Itu saya belum patokannya dapat ayahnya aja, cara Bu. pasti ya. Iya. Oh, berarti ikutin cara belajar ayahnya. Iya, heeh. Iya sih, ayahnya tuh semuanya kayak nggak pernah belajar, nggak tahu lah saya. Pokoknya berprestasi aja ayahnya gitu aja. Iya, nggak kelihatan belajar, Bu. Heeh. Karena belajarnya diam-diam dia. Hmm. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Bu Ananda ya? Ya, makasih Mbak Mira. Oke, Ya, Makasih Pak baik. Widi. ya sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Ananda atas pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Nah, itu kalau dari yang kita tangkap sih cara belajarnya yang belum sesuai thinking banget ya Pak Widi ya. Jadi belum dimandirikan. Nah, memang mandiri Oh itu iya. hal yang utama nih sama anak Betul thinking. betul. Nah, jadi kalau anak thinking udah mandiri, udah deh. Jadi kalau semakin banyak dilayani, justru dia semakin seperti raja gitu ya Pak Widi Nah, ya. iya. Oke, nah, oke kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah ini udah banyak pertanyaan yang masuk dari room chat ya. Kalau begitu Mira bacakan tadi dari awal ya. Yang pertama dari pertanyaan Bu Hilda. Nah Mira bantu bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, anak saya sensing kok cenderung mirip thinking ya Pak. Wah berarti sama berarti ya. Anteng kalau di sekolah, tapi Alhamdulillah semua pelajaran nangkep. Anak saya 3,5 tahun. Wah masih balita ya. Nah, Hmm. hafalan doa dan surah pinter sudah 1 tahun sekolah. Masih selalu bilang malu dengan teman-temannya, jadi terkesan pemalu dan tidak membaur. Padahal kalau di rumah rame banget. Oke, baik. Silahkan Pak Widi tanggapannya. Nah, oke. Ini berarti kalau untuk eh, kepandaiannya tidak perlu dibahas. Berarti fokus ke pemalunya ya, Bu Hilda ya. Oke, jadi kalau untuk sensing, nah, memang cenderung kan ini ya masih mudah cemas, was-was. Nah, jadi memang kalau untuk melakukan sesuatu itu butuh ditemani dulu. Jadi emang ini kan ibunya thinking nih, ibunya mandiri. Nah, sensing ini emang yang sebenarnya mirip sama feeling. Butuh ditemani, butuh manja. Ini saya sharing aja. Anak saya waktu masuk TKB, saya nemenin itu sampai 2 bulan. Jadi setiap saya tinggal nangis, setiap saya tinggal nangis. Kenapa? Dia belum nyaman di sekolahnya. Tapi kalau bisa saya tinggal, ya udah dia tiba-tiba main sama teman-temannya. Nah, jadi eh, kalau saya nggak paham Stephen, mungkin saya udah stres tuh waktu itu. Ini anak setiap ditinggal nangis, ditinggal nangis. Tapi kan udah tahu, oh ya sensing lagi manjanya lagi keluar. Entah dia belum panas badannya, entah dia belum dapat instruksi detail di sekolah harus bagaimana perilakunya, bagaimana sikapnya. Nah itu anak sensing akan bingung. Jadi kita bicara sama anak sensing, contoh anak saya. Jadi dari usia 3 tahun gitu kan saya tanya, Adek mau main sama mereka ya? No. Oh, berarti adek tanya begini. Eh, Hai, nama kamu siapa? Nama aku Raihan. Kamu mau nggak main sama aku? Jadi saya ajarkan detail seperti itu. Jadi dia tahu ketika mau main sama temennya, dia harus bicara apa. Jadi sensing ini tadi bicara pakai pengalaman. Kalau pengalamannya tidak pernah kita ajarin, tidak pernah kita kasih instruksi, bisa jadi dia tadi akhirnya apa? Cemas. Akhirnya apa? Seperti ya pemalunya yang lebih cenderung dominan. Seperti itu Bu Hilda. Jadi dikasih instruksi detail dan ditemenin aja. Jadi mainnya sambil ditemani dulu, misalnya di sekolah, sampai dia nyaman, sampai dia apa bisa lepas dari kita dan bisa banyak temennya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Widi untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Bu Hilda ya, Bu. Oke. Nah, kalau begitu, nah, oke, sudah terjawab ya Bu Hilda. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau begitu Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masuk pertanyaan dari Ibu Septi. Nah, pertanyaannya kalau untuk anak sensing yang usianya 16 tahun, apakah cara belajarnya masih sama? Oke, baik. Silakan Pak Widi tanggapannya. Sama Ibu. Dan kebetulan tadi kan Bu Ananda juga baru sharing tuh ketika dia belajar atau bekerja, pasti diselingi banyak gerakan sambil joget-joget, sambil dia gerak-gerak, sambil jalan sana sini. Ya karena mah anak sensing tidak bisa diam. Tidak bisa diam dalam durasi waktu yang lama. Pasti akan kelihatan cenderung banyak geraknya. Jadi kita fasilitasi, nggak perlu kita marah-marahin kalau dia belajar banyak geraknya. Lalu kalau nangkepnya susah, nah masuk tadi di kita pecah-pecah materinya, kita pahami bab per bab, bagian per bagian agar dia paham. Jadi kalau udah SMP SMA ini kan terkadang materi pelajaran di sekolah tuh ngebut. Karena Pak Guru kan juga ngejar kurikulum ya materi segala macam. Nah, kalau anak sensingnya sudah tidak paham di sekolah, nah kalau ngikutin gaya sekolah dia kan keteteran terus. Maka diulang di rumah dengan cara belajarnya anak sensing. Oh, kamu nggak paham di bagian mana? Oh, yaudah kita fokus di bagian itu, kita paham dulu sampai kamu benar-benar paham, lalu masuk ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya paham, baru masuk ke bagian berikutnya. Jadi seperti itu, Bu. Tetap sampai besar pun juga akan sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan Ibu Septi ya. Silakan nanti kalau misalnya masih ada tanggapan lagi boleh ditambahkan. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Fauzia Makfiro dari Magelang. Pertanyaannya, cocok nggak sih anak sensing diajak les sempoa? Kemarin trial class suka-suka aja sih, tapi takut nggak bisa duduk anteng kan? Hihihi. Oke, silakan Pak Widi tanggapannya. Nah, suka nggak sukanya tergantung guru, tergantung orang tua. Contoh misalnya gini, ketika anak sensing bosen, apakah gurunya memaksa anaknya tetap belajar? Tapi kalau ketika gurunya memberikan ruang, oh Bu Guru aku capek, aku mau main dulu. Oh yaudah silakan main dulu 10 menit ya, nanti belajar lagi. Dia bisa betah di situ. Tapi ketika tadi ini kebutuhan dia belajar tidak terpenuhi, maka apa? Oh ya dia bisa males, bisa nggak betah, bisa dianggapnya susah fokus, nggak nurut, seperti itu. Nah, maka tadi butuh 80% dari fenotip tadi untuk mensupport genetiknya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi selama dia belajar kumon masih bisa banyak geraknya, nggak masalah. Dan kalau anaknya suka. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Ibu Fauzia. Nah, silakan kalau misalnya nanti ada tambahan tanggapan lagi. Oke, Mira lanjut lagi Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, pertanyaannya malam hari ini banyak banget ya yang masuk dari Bapak Ibu dari 53 peserta yang hadir pada malam hari ini. Nah, ini pertanyaan masuk dari Ibu Betsy. Pertanyaannya saya mau tanya, saya sensing ekstrovert tapi saya malu dikasih kado. Seperti akhir tahun ajaran saya dikasih kado, saya jadi malu. Oke, nah berarti ini pertanyaannya apakah berdampak negatif atau positif begitu ya Bu Betsy ya? Oke, mungkin silakan Pak Widi tanggapannya. Nah, ini Bu Betsy jadinya ingin nggak malu atau bagaimana ya? Kalau Bu Inginnya Betsy diterima tapi malu-malu atau gimana juga nih Bu Betsy ya? iya, atau pengennya nolak. Eh, nah, kalau Bu Betsy tidak bisa merespon ya, biasanya Silahkan sensing Bu ini kan Betsy. Bu pakai Betsy. pengalaman ya, Bu. Jadi mungkin ada pengalaman buruk atau pengalaman yang nggak enak di masa lalu ketika diberikan kado yang akhirnya membekas. Jadi tinggal sebenarnya Ibu sebagai seorang sensing tinggal track back aja ke belakang. Di titik mana sih aku tuh kok tiba-tiba malu bisa nerima kado? Penyebabnya kenapa? Jadi pasti ada hal-hal di masa lalu yang mempengaruhi perilaku atau cara Ibu sekarang ketika menerima kado. Karena sensing itu bicara kan pakai pengalaman.
entah itu jadi pengalaman buruk atau pengalaman nggak enak. Nah, itu yang bikin biasanya kita jadi apa negatifnya orang sensing. Tinggal di track back aja sih Bu. Kenapa dulu kita apa malu itu cari titik poinnya di mana. Nah, lalu apa yang Ibu harapkan Oh, sekarang? iya. Ah, ya gimana Bu Betsy? Iya, terima kasih Pak. Kan saya malu kalau dikasih Ya, hadiah. malunya kenapa Bu? Nggak enak aja gitu. Nah, kenapa nggak enak? Ini bicara marketing, saya banyak bertanya. Nggak enak karena misalnya saya sebagai kepala sekolah, nggak masalah guru-guruku aja yang dikasih, nggak usah ke saya. Malu saya sebagai kepala sekolah karena harusnya saya yang memberi ke guru-guru saya, tapi orang tua murid memberikan kepada saya sebagai Oh, tanda ucapan terima kasihnya. Jadi saya yang nggak enak gitu loh. oh, ya, 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 ya. Ya, nah sebetulnya Bu, kalau eh, seperti itu kan ucapan terima kasih ya. Nah, jadi kalau Ibu mau melarang ya sebetulnya itu berarti masuknya kepada aturan sekolah. Dilarang memberi kepada kepala sekolah misalnya. Kalau Ibu untuk nggak mau nyaman. Tapi kalau itu tidak melanggar hukum atau apa ya, ya Ibu terima aja. Atau Oh kalau emang iya Ibu nggak iya mau iya. terima ya itu tadi buat dengan aturan. Itu Oh berarti siap siap. nggak enaknya ketika di sekolah aja berarti Bu, bukan dengan misalnya ketika lingkungan apa di luar sekolah. Di lingkungan sekolah aja, kalau di luar kan enggak masalah. Oh, bisa jadi ini mungkin ada hal-hal yang mungkin nanti takutnya penilaian buruk antara orang tua lain mungkin yang nggak ngasih kado jadinya berpikir Iya, bagaimana. seperti Oh, gitu. nah, ya berarti takut kayak ada yang ngasih nanti yang Ada nggak ngasih takut nggak kesenjangan enak gitu ya gitu. Bu. Ya, enggak enakannya di situ. Takutnya ada kesenjangan antara yang bisa memberi dengan yang tidak memberi. Mau ditolak juga rezeki dari Allah lewat sesama. Ya, ya kan sensinya Bu, senang terima hadiah. Ya, sebenarnya kalau di lingkungan sekolah dan ibu sebagai kepala sekolahnya, maka kalau ibu mau membatasi itu, berarti kan tinggal dibuatkan aturannya. Oh, siap, siap, siap. Heeh. Iya, terima Atau kasih memang ya masukannya. kalau ada yang mau ngasih ya di belakang dan mungkin tidak ibu posting dan atau mungkin ibu pesan ke apa yang ngasih juga untuk tidak posting. Nah, itu contoh-contoh detail sih Bu. Jadi untuk Oh, iya, menjaga iya, siap, perasaan siap. yang nggak ngasih. Siap, siap. Semoga terjawab ya Bu Betsy. Iya, makasih banyak masukannya. Biar di-share lagi nanti dengan guru-guru, biar guru-guru yang suka pamer-pamer yang share-share di sosmed nggak digituin Nah, lagi. ya itu Bu. Kasihan kan? Jadi Kasihan kan yang nggak bisa memberi. betul. Jadi ibu Heeh. buat yang aturannya, aturan mainnya. Siap, siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Ibu Betsy untuk pertanyaannya. Terima Nah, kasih. sudah terjawab dan terima kasih juga Pak Widi atas tanggapannya. Kalau begitu, Mira lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Lia. Pertanyaannya Pak mau tanya untuk pasangan sensing bisa juga dilakuin cara-cara seperti anak sensing. Silahkan Pak Widi tanggapannya. Berarti orang tuanya sudah tes, suami istrinya sama-sama sensing atau bagaimana Ibu? Atau bagaimana ini? Kalau dari pertanyaannya Bu Lia sih untuk pasangan sensing artinya sesama sensing ya Bu Lia ya. Mungkin boleh ditanggapi lagi Bu Lia, apakah Oh, boleh open mic juga ya? buliannya FE berarti ya. Istrinya feeling extrovert, suaminya sensing extrovert Pak Widi. Berarti cara ke suami ya Bu Lia ya. Oh, oke. Cara Nah, Bu ini Lia ke suami. saya beberapa kali ketemu pasangan yang feeling dan sensing, Bu. Bu Lia. Jadi kalau feeling ini kan bicaranya bahasa kalbu ya, Bu. Bahasa perasaan. Sulit dipahami sama suami sensing yang butuhnya konkret. Jadi tuh sering nggak nyambungnya di situ tuh. Jadi apa sensing butuh konkret, aku harus apa, aku harus bagaimana, sedangkan istri feeling tuh pakai bahasa kalbu. Jadi kalau ibu mau apa memahami atau apa butuh disayang sama suami, bilang aja, Pak, aku butuh ditemani ke salon.
Nah, jadi saya pernah punya pasangan klien, istrinya feeling, suaminya sensing. Istrinya bilang gini, ayah hari ini aku mau ke salon loh. Nah, istrinya berharap suaminya menemani. Tapi suaminya bilang, oh ya sudah, uangnya sudah ada kan, selesai. Feelingnya akhirnya ngambek. Nah, jadi tadi sebenarnya mirip Bu. Jadi sensing ini tetap butuh instruksi yang detail, yang singkat. Suaminya harus apa, ibu tinggal bilang aja. Nah, lalu ketika suaminya butuh banyak gerak, ibu temani aja. Jadi feeling sama sensing ini kan memang lebih nyaman kalau ada aktivitas itu bersamaan. Oke, ini karena pertanyaannya tidak detail, jadi saya jawabnya juga secara gambaran umum aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Bu Lia ya. Silahkan Bu Lia misalnya nanti ada tanggapan lagi. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini sharing nih dari nah ini Mira bacakan dulu ya sharing dari Bu Mala. Sharing dari Bu Mala, sudah sangat jelas penjelasan tentang anak sensing. Kebetulan anak saya sensing introvert. Berarti masalah di orang tua, Pak, karena saya masih suka teriak kalau anak tidak mau disuruh. Emosi saya masih suka marah-marah. Berarti masalah anak bukan tentang di anak saja, melainkan kita sebagai orang tua juga harus belajar sabar ya, Pak. Saya sebagai orang tua yang thinking harus banyak belajar lagi, Pak. Masya Allah ya, Bu Oh Mala ya. ya. Untuk sharingnya pada malam hari ini membuka hati ya, membuka hati para orang tua yang mungkin mendengarkan ya Brainity Talk pada malam hari ini. Oh Oke, iya. Nah, ini mungkin oke, saya mau sharing dikit Mbak Mira ke Bu silakan Mala. Kak Widi. Jadi istri saya bilang ke anak saya, Adek beruntung loh ayah sudah kenal Teh Stephen. Karena kalau nggak kenal Teh Stephen, adek pasti dimarahin terus setiap hari. Jadi ya ini mungkin yang sedang Bu Mala alami ya. Dan itu seperti itu Bu. Jadi ketika itu aslinya tinggi mungkin ya seperti itu. Kan standarnya juga tinggi. Anak berharap mandiri, berharap bisa sendiri. Oh ternyata anak kita sensing. Jadi istri saya sering bilang gitu. Oh untung ayah udah kenal Stephen. Kalau enggak, ya itu habislah Raihan. Dimarahin terus. Itu Mbak Mira. Oke, konkret sekali nasihatnya ya Pak Widi ya. Iya. Apalagi ke anak sensing. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi sharingnya. Nah, ini kita terakhir ya Pak Widi ya. Ini di sini ada yang raise hand dari Pak Indra. Silakan Pak Indra jika ada yang mau di-sharing, mau didiskusikan atau mau bertanya, kita maksimalkan 2 pertanyaan saja. Sebagai pertanyaan terakhir dari Pak Indra, mungkin silakan Pak Indra. Selamat malam Pak Widi, selamat malam Kak Mira. Selamat malam Selamat Pak. malam Pak Indra. Ini kebetulan tadi Pak Widi bilang kayak si sensing kan kebetulan si calon ini kan feeling kan Pak Widi Iya. kan. Jadi mungkin kejadiannya itu hampir sama nih karena udah mau deket-deket tanggal tunangan. Jadi kami agak sering ribut nih Pak terkait gitu kan. Miripnya kayak gini Pak. Kan tadi malam tuh mungkin dia sakit dan beberapa kalilah kejadian yang sama gitu kan. Ya saya kan selaku sensing introvert itu kadang nggak ngeh dia tuh kayak butuh perhatian. Jadi kayak dia tadi malam sakit itu kan, eh jadi aku pening nih katanya. Oh, aku bilang cuman gitu aja Pak. Jadi gimana sih Pak? Solusinya nih ke saya kan, ibaratnya mungkin saya ini kan tes tiping dari 2015 Pak, Oh iya. sebelum saya nginjak di kampus lah gitu kan. Jadi saya agak kurang kurang mendalami lagi lah. Karena dulu saya untuk ngambil eh, jurusan di kampus itu saya tes tipin dulu gitu untuk meyakinkan juga lah. Dan benar juga banyak benarnya juga. Saya dulu kan SPV di kafe-kafe. Saya agak kurang nyaman dengan gerak-geraknya. Setelah Oh, saya pindah di pergudangan, di suatu pergudangan, jadi saya lebih agak nyaman lah sekarang karena tenaga saya pun dari pagi sampai sore itu kepake semua gitu Pak. iya. Pertanyaan keduanya gitu, gini Pak, sering terjadi kan Pak. Kalau misalnya saya off atau libur itu, saya memang benar-benar kayak kehabisan baterai gitu Pak. Benar-benar drop yang ibaratnya kebetulan kan saya off setiap hari Jumat gitu kan Pak. Kayak benar-benar habis nih baterainya. Ibaratnya ya cuman bangun itu untuk menuju sholat Jumat itu aja Pak. Ataukah ada solusi lain gitu Pak? Makasih Pak Widi, makasih Kak Mira. Oke.
Ya, waduh, Masya Allah Pak Indra. Berarti segera coming soon ya Pak ya, dengan calon pasangannya. Iya Pak, insya Allah tanggal 28 ini Pak. Oh, Masya Allah, semoga dimudahkan, dilancarkan Pak Indra. Amin Pak, amin Pak. Nah, ya, jadi itu Pak, sebenarnya kalau kita udah tes tipin tuh enak Pak. Jadi, eh, nanti kita ke pasangan yang feeling itu dia butuhnya apa, yang feeling juga nanti butuhnya apa. Nah, itu ya, jadi contoh sederhana ya. Mungkin pasangannya yang feeling itu tadi, aku pusing. Nah, butuhnya apa? Oh, kamu mau dibawain apa? Mau aku tengok apa enggak? Nah, itu kan sensing, sensing thinking ya, sulit peka di situ. Nah, mungkin nanti juga bisa ke apa bilang ke pasangannya, kamu tuh mau minta sama aku, minta apa sama aku, bilang aja, aku pasti turutin. Tapi kalau kamu pakai bahasa kalbu, bahasa hati, lah aku nggak paham. Jadi harus to the point. Nah, itu apa contoh potensi konflik ketika kita bahasa komunikasinya nggak nyambung. Ya, jadi emang dan nanti juga mungkin Pak Indra sebagai seorang sensing mau nggak mau bertanya istri apa pasangan feeling ini ketika tadi eh aku sakit nih. Oh, nah kita bertanya kamu butuh apa? Jadi jangan cuma oh ya sudah cepat sembuh ya. Ya, jadi emang Benar-benar Pak, benar. perlu dipahami lagi pola komunikasinya dan mungkin juga Bapak bisa belajar lagi tentang apa refresh lagi tentang sensing itu seperti apa di channel YouTube-nya Steven Brand juga itu banyak banget tentang sensing. Nah, lalu juga tadi kalau memang jadi Bapak kalau off ini emang maunya tidur atau ketika nggak ada kerjaan malah pusing, Pak? Gini Pak, kan saya tuh memang benar kan Pak. Jadi kalau di namanya kan di pergudangan, kebetulan perusahaan besar lah. Mungkin orang bapak-bapak sekalian juga tahu kan. Jadi kalau misalnya saya duduk, misalnya nggak lama sih Pak, paling 10 menit itu saya langsung ngantuk gitu Pak. Tapi kalau saya gerak lagi, itu langsung melek gitu loh Pak. Ibaratnya cuman duduk, karena kan ada yang mau di-report gitu kan Pak. Udah kalau misalnya ke depan jalan, jalan aja bentar aja ya kantuknya itu hilang gitu. Iya. Tapi kan misalnya gini kan, karena memang saya ngambil off di Jumat gitu kan biar supaya lebih apa. Tapi ya dari Jumat itu kadang ya memang habis baterai lah Pak. Tidur gitu kan. Nanti Ya. kalau misalnya udah mau dekat mau Jumat, barulah bisa bisa bergerak lagi gitu. Tapi kadang setelah Jumat itu ya kadang mau baring-baring lagi gitu Pak. Gimana? Adakah solusi gitu Pak? Kalau baring-baring Bapak nyaman nggak? Ya nggak nyaman sih Pak. Paling ya cuman 10 menit. Mana ya suntuk. Ya Ya kan udah, gitulah kan. berarti kan Tensinya ya kan berarti terlalu suntukan Pak. Suntukan gitu lah. iya betul. Ya sensing kan tadi Pak, kalibrasinya itu, kalibrasi kan kayak dia refreshing, ngecas baterainya. Ngecas baterainya emang bukan dengan tidur, tapi dengan bergerak. Mungkin Bapak bisa ikut apa aktivitas nge-gym atau apa yang di hari Jumat itu mengeluarkan tenaga tapi tidak terlalu berat, Pak. Jadi tidak seberat Oh, pekerjaan. Tapi emang orang sensing nggak betah tidur, Pak. benar-benar Pak. Ya tinggal dicari apa yang Bapak mau nambah pengalaman baru di mungkin nge-gym, fitness atau ikut olahraga apa mungkin sekarang yang lagi ngetren. Ikut aja yang lagi viral, Pak, kalau orang sensing. Oke, oke. Heeh. Nggak boleh ketinggalan sesuatu yang kekinian kalau sensing. Harus up to date. Iya benar Pak, benar. Ya, gitu Terima aja, kasih Pak. banyak Pak Widi. Semoga terjawab, Pak Indra ya. Siapa, siapa? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Indra untuk pertanyaannya. Nah, mudah-mudahan sangat terjawab ya pada malam hari ini. Silakan nanti di sesi selanjutnya kalau mau sharing-sharing lagi boleh. Terima kasih juga Pak Widi atas tanggapannya. Nah, karena waktunya Bapak Ibu ya sudah masuk di jam 21:01 waktu Indonesia Barat, artinya sudah waktunya kami pamit undur diri ya karena ini weekday ya, hari Rabu juga tidak hanya Mira, tapi Pak Widi juga sebagai narasumber tentunya ya, pastinya besok juga ada plan ya kan, ada rencana, ada kegiatan, juga tetap bekerja juga. Jadi memang kita maksimalkan untuk Brainity Talk sampai dengan jam 9 malam atau sampai dengan jam 21:00 waktu Indonesia Barat. Dari yang kita mulai dari jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf untuk Ibu Pujia dari Semarang yang sudah raise hand dan
tadi juga ada Bapak atau Ibu Gazia ya kalau nggak salah namanya yang sudah raise hand. Mohon maaf mungkin untuk sharing, diskusi atau pertanyaannya untuk malam hari ini belum sempat kita tanggapi. Mudah-mudahan nanti di sesi selanjutnya kita masih bisa berkumpul kembali, masih bisa sharing-sharing lagi, masih bisa tanya jawab lagi ya Bapak Ibu, dan pastinya ini selain yang raise hand juga masih banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu dari room chat ya yang belum sempat terjawab untuk malam hari ini ya. Tentunya Mira sebagai MC juga sedih ya karena beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu belum sempat terjawab, tapi mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita masih bisa bertemu lagi ya, masih bisa sharing-sharing lagi dan juga diskusi untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, Mbak Mira, silakan Pak Widi. buat ayah bunda yang tadi udah nanya dan belum terjawab, bisa kirim pertanyaannya ke DM Steven Brand Semarang, insya Allah akan saya jawab. Oke. Masya Allah. Nah, ini udah Nah, jadi diberikan opsi. Silakan Pak Widi. jadi buat ayah bunda tadi yang sudah ngirim pertanyaan tapi belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu dan juga karena tadi saya ada masalah kendala di laptop sehingga durasi jadi berkurang. Monggo bisa kirim pertanyaannya via DM ke Steven Brand Semarang. Insya Allah nanti akan saya jawab. Itu aja sih Mbak Mira. Oke, terima kasih banyak Pak Widi yang sudah sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu ya peserta Brainity Talk yang hadir pada malam hari ini, yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab ya Bapak Ibu, silahkan mampir ya ke Instagram Steven Brand Semarang. Jangan hanya di DM aja tapi silahkan di follow juga ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, jadi biar bisa sambil melihat-lihat ya dari postingan-postingan Steven Brand Semarang, jadi menambah ilmu juga ya untuk Bapak Ibu. Oke, baik Pak Widi sebagai penutup untuk sensing pada malam hari ini, silakan apakah ada closing statement tentang sensing pada malam hari ini? Oke, mungkin secara umum aja Mbak Mira. Ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang lemot, tidak ada anak yang sulit berprestasi. Yang ada saja yang belum paham tentang karakter anaknya. Itu aja. Kalau udah tes Steven, insya Allah jadi lebih mudah memahami anak. Itu aja Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Widi. Sekali lagi Mira ucapkan yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang sensing pada malam hari ini dengan sangat baik dan juga sangat jelas. Dan Alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar ya. Walaupun beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu belum sempat terjawab, tapi Alhamdulillah dengan keluasan hati Pak Widi sebagai seorang thinking yang memperbolehkan atau mengizinkan Bapak Ibu ya untuk mampir ke Instagramnya Steven Brand Semarang, jangan lupa di follow dan DM saja pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab di Brainity Talk pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia ya mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini dan juga mungkin di malam-malam sebelumnya ya, karena tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita. Insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali ya di lain waktu di event-event Brainity lainnya, terutama mungkin insya Allah di minggu depan kita akan berjumpa kembali di Brainity Talk dengan tema thinking. Nah, oke baik, tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Pak Widi memohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Brainity Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih sekali lagi Waalaikumsalam Pak Widi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.